kalau betul itu seperti yang diceritakan oleh aparat Kejaksaan Agung, apakah betul angka-angka yang diungkapkan? Kalau betul segitu besar, angkanya fantastis sekali. Pelakunya wajahnya makin muda-muda. Bahwa jumlahnya makin besar, pelakunya makin muda itu buat saya satu alarm. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun pemirsa menyaksikannya. Ketemu lagi di podcastnya DPP PKB. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari isu yang sangat hangat tentang korupsi. Dan sekarang kita ketemu dengan orang yang pernah membubarkan sebuah lembaga. Kita kedatangan Pak Sudirman Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah baik. Pak Dirman ini Menteri ISDM di 2014 sampai tahun berapa ya? 2016. Dan salah satu yang diingat mungkin dari masa jabatannya beliau adalah membubarkan Petra. Jangan lupa dong, saya calon gubernurnya PKB. Disebut dong. Pernah jadi calon gubernur PKB di 2018. Waktu itu di Jawa Tengah bersama Mbak Ida Fauzia. Oke. Pertama mungkin ini Pak Dirman. Jadi salah satu yang hangat akhir-akhir ini adalah soal korupsi Pertamina yang luar biasa. Pengadaan bahan bakar minyak yang RON 90 tapi dibeli dengan harga RON 92. Pak Dirman, sebenarnya apa sih yang terjadi di korupsi ini tuh? Ya terima kasih Mas Rizal. Mas Rizal terima kasih. Kehormatan diundang di forumnya DPP PKB. Pertama gini, saya selalu bertanya kepada banyak pihak lah, apakah betul angka-angka yang diungkapkan oleh pihak kejaksaan itu betul-betul itu adalah jumlah uang negara yang dicuri gitu ya. Karena kalau betul segitu besar, itu artinya kan lebih dari separuh belanja minyak kita diambil setahun. Karena terus bagaimana dengan nasib keuangan negara kita? Jadi satu, angkanya fantastis sekali. Saya masih terus berharap mudah-mudahan tidak benar gitu. Yang kedua, pelakunya wajahnya makin muda-muda dan itu wajah-wajah kelas menengah yang sekolahnya pasti baik gitu. Sekolahnya mungkin ada yang keluar negeri, ada yang S2, S3, S2 lah barangkali karena mereka praktis. Tapi bahwa jumlahnya makin besar, pelakunya makin muda itu buat saya satu alarm besar ya. Itu dari praktek korupsinya gitu. Yang sedang terjadi Pertamina tentu saja adalah satu proses yang sebetulnya kalau betul itu seperti yang diceritakan oleh aparat Kejaksaan Agung, artinya sesuatu yang pernah kita coba bereskan bertahun-tahun lalu, semasa saya 2014 sampai 2016, itu artinya 10 tahun lalu ya. 10 tahun yang lalu. Tapi juga saya pernah terlibat dalam pemberesan masalah ini ketika saya bekerja di Pertamina tahun 2008-2009. Itu artinya berapa tuh? Sekarang 2024, 15 tahun lalu gitu. Jadi seperti selalu ada pengulangan-pengulangan yang saya sebut sebagai prakteknya, modusnya nggak berubah, cuman pemainnya sama induknya atau pelindungnya atau bohirnya mungkin berubah gitu. Kalau diterjemahkan dengan problem statement, ya sama, yaitu nomor satu, sektor energi ini volume transaksinya begitu besar, tapi yang paham tidak banyak. Akibatnya masyarakat sering jadi korban atau jadi objek tipu daya dari para pemain gitu. Yang kedua, impor minyak kita makin hari makin besar, tetapi tata kelola pengimporannya atau tata kelola pembeliannya tidak kunjung jernih, tidak kunjung transparan. Sehingga itu juga menjadi tempat berlabuhnya para pemburu rente, yang itu biasanya merupakan pertalian antara saudagar dengan penguasa politik. Apakah itu
di eksekutif, di legislatif saya tidak tahu, bahkan mungkin di yudikatif juga. Ini kelindahan ini selalu menjadi isu dari waktu ke waktu sehingga muncul namanya istilah mafia. Ya. Mengapa disebut mafia? Karena ini bukan semata-mata ngutip sekian persen dari margin atau keuntungan yang tidak legal, tapi ini sudah menyangkut ngerusak seluruh sistem. Betul. Saya kadang-kadang bertanya Mas Rizal, ini kan di Patraniaga itu ada internal auditor, ya kan? Di Pertamina Korporasi ada internal auditor. Betul. Di 2 level itu ada komisaris yang mengawasi, ada komite audit yang mengawasi. Ada juga nanti BPKP, auditornya pemerintah. Tapi juga ada BPK. Ada fungsi-fungsi surveillance ya. Fungsi pengawasan yang sifatnya tidak muncul ke lapangan. Masa iya sih seluruh sistem ini jebol gitu sehingga praktek ini bertahun-tahun terjadi dan tadi berapapun angka kerugian negara sangat fantastis gitu dan melibatkan begitu banyak orang yang saya juga tidak percaya kalau yang bersalah hanya orang-orang itu aja, hanya anak-anak muda itu. Jadi ini sesuatu yang menjadi PR kita bersama yang memang menimbulkan keprihatinan tentang praktek korupsi kita yang makin hari makin luas gitu. Betul Pak. Tadi ini banyak keyword yang sudah dikeluarkan oleh Pak Dirman termasuk mafia migas. Tapi sebelum ke situ Pak, tadi di-mention juga bahwa kerugian negara itu bahkan udah di atas triliun Pak. Kita sudah tidak menggunakan kata triliun lagi. Tapi publik bicara susah itu ya. Iya. Itu ribuan triliun ya kira-kira gitu. Sudah kuadriliun Pak gitu. Dan bagi publik ini bukan hanya bicara soal kerugian negara angkanya saja, tapi yang jadi rame juga kemarin adalah soal isu bahwa terjadi BBM oplosan karena yang diimpor itu ternyata kualitasnya lebih rendah dari yang seharusnya dibeli gitu, sehingga terjadi oplosan dan lain sebagainya. Tadi saya sepakat juga yang Pak Dirman sampaikan, publik ini awam terhadap prosesnya sehingga kadang nggak tahu apa yang terjadi. Sebetulnya terkait oplosan ini gimana Pak? Ya ini yang sekali lagi ruang gelap, ruang abu-abu yang tidak diketahui oleh publik awam ya. Saya kira sebagian besar dari keluarga kita kalau datang ke pom bensin akan sulit membedakan RON 90 sama 92 sama 95 itu bedanya apa gitu. Mungkin dengan cepat bisa bercerita soal warna-warna juga bisa diwarnai kok kalau mau. Betul. Jadi benar bahwa ada urusan dengan istilahnya oplosan ya. Tapi sebetulnya yang harus diketahui awam adalah memang membuat minyak mentah jadi BBM itu ya memang melalui proses blending atau oplos antara bahan baku, ada aditif, ada warna, ada kimia lain segala macam itu prakteknya di mana-mana begitu. Yang harus dijaga adalah publik memperoleh hak sebagaimana kewajibannya dipenuhi. Artinya kalau membayar X ya jumlahnya mendapatkannya produk kualitas X kira-kira gitu. Betul. Ini yang hanya itikat baik dari Pertamina yang bisa menjaga itu karena dioplos kayak apapun publik tidak tahu. Betul. Nah, jadi saya dari dulu saya mengatakan jangan fokus pada soal oplosannya karena itu sesuatu yang sangat teknis dan tidak bisa dikontrol oleh awam. Nah, yang harus dibenahi adalah soal tata kelola pengadaan, tata kelola energi keseluruhan. Betul. Misalnya kalau kita mau mulai dari gambar besar gitu, kita sudah tahu kok dari tahun-tahun kapan, dari tahun 2003-2004 bahwa produksi minyak akan terus menurun karena memang eksplorasinya tidak memperoleh hasil-hasil yang baru lah. Temuan-temuan terakhir itu kan ada di Masela misalnya gitu atau di Cepu. Selama ini belum pernah mendapat satu temuan baru yang sifatnya signifikan. Sementara kita juga tahu, kita bisa memprediksi bahwa makin sejahtera masyarakat, mobilnya makin banyak, orang makin pengen bepergian, listrik makin ada di mana-mana, itu memerlukan pasokan energi primer namanya minyak dan gas. Dan itu artinya jumlah yang dikonsumsi akan makin besar. Nah, antara produksi yang makin turun sama kebutuhan yang makin besar itu lama-lama kan cross. Ya, gitu ya. Betul. Nah, crossing ini menjadi peluang bagi siapapun yang berbisnis di minyak dan gas. Dan Pertamina adalah
sebagai distributor tunggal pasti akan terus membeli tiap hari itu. Betul. Yang sekarang jumlahnya sudah mungkin sekitar 1 juta barel per hari karena produksinya hanya 600 ribu barel per hari, konsumsinya 1,6 juta, jadi 1 juta. Dan itu makin hari akan makin lebar jumlahnya. Artinya apa? Dari sisi gambar besar, seharusnya negara, pemerintah, Pertamina, BUMN, Kementerian BUMN, juga Kementerian SDM harus sudah betul-betul mengantisipasi kebutuhan jangka panjang ini dengan penataan penguatan tata kelola. Ya. Apa tuh maknanya? Apa iya kita tidak bisa mengikat kontrak jangka panjang dengan produsen-produsen minyak dunia? Sehingga tidak selalu terjadi keributan semacam ini. Ya. Kalaupun memang betul kita butuh transaksi spot atau membeli mendadak, itu jumlahnya jangan terlalu besar. Ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai porsi yang kontrak itu lebih panjang. Tapi juga apa kita tidak bisa melakukan refreshing pada pemain gitu ya, sehingga kalau makin banyak pemain itu kan makin kompetitif. Mereka menawarkan harga-harga dan term yang lebih bervariasi, lebih kompetitif, sehingga kita mendapatkan yang terbaik bagi masyarakat, yang paling murah, yang paling cepat segala macam. Ini juga menjadi isu besar karena yang saya katakan dari sejak tahun 2008-2009 saya mencoba membenahi di Pertamina, 2014 saya membenahi di SDM. Kok masih berputar pada pihak yang sama, orang-orang itu saja gitu. Benar bahwa mungkin pemain-pemain kuat itu dia memiliki jaringan, memiliki modal kuat, memiliki pengetahuan tentang market, tentang pasar, sampai hubungan baik dengan penyelenggara. Tapi apa nggak bisa sih kalau penyelenggara negaranya itu punya etikat baik, mereka dipaksa mengikuti aturan main yang lebih transparan, yang lebih akuntabel, sehingga kasus-kasus seperti yang sedang kita saksikan itu tidak muncul berulang-ulang gitu. Iya, ini terkait tadi sebenarnya kan tata kelola dari pembelian migasnya tadi, ada mekanisme pasar sebetulnya kan dari pembelian tadi. Sebenarnya soal mafia migas ini kan banyak dibicarakan juga oleh publik. Siapa sih dan apa sih, bagaimana mafia migas ini tuh sebetulnya bergerak? Mungkin publik taunya mafia ini mereka yang mengendalikan segala proses jual beli minyak, menentukan harga, bahkan sampai menentukan persentasenya, rentenya ya. Iya. Tapi sebetulnya gimana mereka bekerja, Pak? Kalau nunjuk hidung biarlah aparat hukum ya yang melakukan. Tapi saya mengidentifikasi praktek atau sebutan mafia. Kenapa disebut mafia? Ya tadi yang Anda bilang. Itu bisa mulai ikut campur sampai sedalam siapa yang akan menjadi petugas atau orang yang memiliki kewenangan melakukan pengadaan. Mengatur direksi dari anak perusahaan. Bahkan mungkin mengatur direksi dari korporasi. Itu prakteknya sampai kayak gitu tuh. Sampai menentukan bahkan menentukan korporasi. Siapa yang dipecat, siapa yang nggak dipecat. Karena saya pernah mengalami di Pertamina kan. Ya. Ini sebaiknya disingkirkan, ini sebaiknya. Bahkan orang-orang yang dulu diketahui sebagai sumber masalah itu dalam satu siklus bisa tiba-tiba loh kok dipromosikan lagi gitu. Orang yang bermasalah yang dulu diidentifikasi akan diberhentikan kok tiba-tiba muncul lagi gitu. Atau ada orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, itu dulu Dirut Petrol, silakan dicari namanya, itu tiba-tiba hilang, nggak ada jejaknya, sudah tersangka, tidak diadili, tidak ditetapkan sebagai terpidana dan sebagainya. Jangankan soal-soal yang sifatnya market ya, artinya menentukan siapa vendor, siapa PT apa yang digunakan, kapal yang mau digunakan, itu sudah menjadi mainan mereka gitu. Bahkan supaya publik ketahui, kadang-kadang ketika kilang Pertamina mengalami kerusakan itu yang tahu duluan bukan kantor pusat, tapi market di Singapura yang tahu. Dari mana? Ya karena dari orang-orang dalam mereka. Ada insider information berarti. Persis. Jadi kenapa disebut mafia? Karena memang tindakannya tidak saja bermaksud memenangkan tender atau penunjukan lelang, tapi merusak sistem kan. Itu namanya merusak sistem kan. Mencampur mengintervensi soal orang, soal cara, soal bahkan ketika tahun 2009 saya menata yang namanya unit integrated supply chain ya. Itu tindakan saya pertama adalah mengumumkan pendaftaran ulang vendor Pertamina. Pendaftaran ulang. Karena berbelas tahun itu tidak pernah dilakukan.
itu dicurigai konon karena intervensi dari orang-orang yang sama lah. Jadi ketika itu oleh direktur utama yang baru dibatalkan tuh pendaftaran ulang itu. Jadi iklan itu dibatalkan meskipun sebagian sudah terpasang di media nasional. Karena apa ya? Karena intervensi itu. Jadi sebegitu kuat lah. Kenapa begitu kuat? Karena volume transaksinya begitu besar dan itu uang yang terus-menerus mengalir tiap hari kan. Ya, karena betul. Kita tahu jumlah impornya itu begitu besar, begitu dapat kontrak ya dia akan menjadi pemasok dalam jangka waktu panjang gitu. Iya, ini kan dalam kasus korupsi terakhir juga bahkan shipping juga kan direksinya ditangkap. Berarti ini berkaitan juga dalam distribusinya juga dong. Dan nama-nama yang terlibat tuh seperti tidak bisa lepas dari nama yang dulu dimunculkan kan seperti itu. Ya. Tapi ada argumen gini juga Pak katanya bahwa sebetulnya kenapa kasus korupsi ini diungkap ya karena untuk ganti pemain. Menurut Pak Dirman gimana Pak? Iya kadang-kadang disebut ganti pemain tapi sebetulnya lebih tepatnya ganti pemain politik ya. Karena si pelaku teknisnya kan kurang lebih mungkin orang-orang yang sama. Nah cuman mitra politiknya itu yang mungkin berubah. Nah, saya berkali-kali menyampaikan pesan pada publik. Berharap pada Presiden Prabowo sekarang ini kalau betul-betul mau meluruskan hal ini ya mudah-mudahan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan dalam rangka tadi yang saya sebut sebagai siklus 5 tahunan ya. Ya kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Karena tentu kasus korupsi ini sangat melukai perasaan keadilan publik, tapi ketika ini terungkap tentu hal yang harus diapresiasi ya bahwa ada komitmen untuk pemberantasan korupsi di sektor migas. Tadi saya tertarik dengan statementnya Pak Dirman soal bagaimana sebetulnya ini bukan soal orangnya, tapi sistemnya dan tata kelolanya. Pak Dirman tuh kan sempat membubarkan Petral Pak di masa jabatannya sebagai Menteri SDM. Dan salah satu alasannya kan sebetulnya ini ya Pak ya, soal tata kelola proses impor migas yang ternyata bermasalah sehingga akhirnya rasa-rasanya Petral lebih baik dibubarkan karena ia adalah sumber dari masalahnya. Tapi ternyata sekarang masalahnya ada lagi Pak. Apakah masalahnya itu Petral atau sebenarnya bukan itu masalahnya? Lebih tepatnya yang membubarkan Petral tentu pemiliknya, pemilik kan Pertamina. Jadi Petral itu kan anak perusahaan Pertamina. Tapi memang itu dalam kerangka tugas saya sebagai Menteri SDM yang oleh Presiden Jokowi waktu itu ditugasi melakukan efisiensi supaya hal-hal yang tidak efisien dilakukan efisiensi. Dan salah satu tindakannya ya tergantung diagnosis masalah kan. Diagnosis masalah dilakukan oleh pihak independen. Kami membentuk namanya tim reformasi tata kelola migas dipimpin oleh Bang Faisal Basri waktu itu almarhum, dan saya bersyukur karena banyak sekali ahli-ahli yang ikut acung tangan, ikut terlibat dengan pro bono tanpa dibayar gitu ya. Karena mereka peduli pada aspek pengelolaan seperti ini. Nah, waktu itu kenapa dibubarkan? Karena diagnosisnya mengatakan Petral itu menjadi tempat persembunyian dari praktek-praktek perburuan rente yang berlebihan, yang tadi mengacaukan sistem lah. Jadi misalnya diketahui oleh audit itu, kan sebelum dibubarkan diaudit dulu, atau diputuskan ditutup kemudian diaudit ya. Sehingga pada waktu audit kita mengalami tidak mengalami gangguan. Nah, salah satu hasil auditnya adalah sebagian besar kontrak atau tender dimenangkan oleh pihak-pihak yang punya afiliasi dengan yang disebut-sebut sebagai mafia itu. Dan itu menjadi pembahasan di media, itu enggak bukan rahasia lagi lah. Kalau Anda browsing di media ketemu. Tapi juga Direktur Utama Pertamina mengatakan begitu Petral dibubarkan, ternyata Pertamina berhasil menghemat 200 miliar sehari. 200 miliar per hari. Ya. Dan dihitunglah jumlahnya berapa triliun dalam setahun. Itu juga bisa di browsing di media. Jadi kami sebagai regulator yang ditugasi untuk membersihkan sektor ini melakukan langkah-langkah itu.
Meminta Pertamina mengaudit Petral, meminta Pertamina menyarankan supaya dibubarkan, kemudian melakukan penggantian vendor segala macam. Itu kita lakukan sampai pada memasalahkan premium sebaiknya ditinjau ulang, karena premium juga sesuatu yang menjadi gray area untuk terus muncul produk baru karena hanya Pertalite segala macam. Ini juga menimbulkan spekulasi. Jadi yang ingin kita lakukan adalah masyarakat jangan dibawa kepada area teknis karena mereka tidak tahu. Tapi mari kita tunjukkan bahwa produk apapun yang dijual, siapapun yang menjadi pemasok, itu melalui cara-cara yang transparan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sederhana, bisa dipahami oleh publik. Itu yang dulu kita perjuangkan. Bagaimana ujungnya? Ujungnya sayang sekali saya harus mengatakan tidak tuntas ya, karena bagaimana tidak tuntas? Misalnya proses pelaporan ke KPK itu kan tidak sampai pada proses pengadilan tadi kan? Ya, betul. Saya tidak tahu siapa yang memberhentikan, tapi pasti ada pihak orang kuat yang memberikan warning kepada KPK. Jadi apakah kasus-kasus yang muncul belakangan itu disebabkan karena tadi di tengah jalan di stop, dihentikan, atau hal lain? Itu yang menurut saya biar pengadilan yang nanti membuktikan. Dan saya tidak punya pengetahuan setelah saya berhenti sejak tahun 2016, kecuali pengetahuan lewat media, tapi keadaan di dalam sendiri seperti apa, saya nggak bisa menjelaskan. Karena yang menarik tadi Pak, bahwa Petral ini kan dianggap tempat di mana para rente ini berkumpul dan akhirnya menyedot keuangan negara. Ya, masyarakat harus membayar jumlah yang tidak sepatutnya. Betul. Tapi juga negara harus terus memberi subsidi kan. Ya, jadi betul. Mau tidak mau harus ada subsidi, tapi jumlahnya tidak sebagaimana kalau rentenya itu diambil secara berlebihan. Gitu. Betul. Dan ya tadi ketika sarangnya sudah dihapus gitu, ternyata ini masih terjadi lagi. Pada kemana rente-rente ini ketika sarangnya dicabut? Kira-kira apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Sarang itu kan teknis saja ya, rumah lah ya. Dan mereka punya kekuatan untuk membuat rumah baru. Karena tadi uang yang diperoleh dari transaksi minyak ini begitu besar. Misalnya hari ini kalau dihitung rata-rata 70 US dollar per barel, itu belanja sejuta, itu artinya 70 juta US kan belanja sehari tuh. Ya. Belanja sehari. 70 juta kali sekarang dolar 16.000. Ya hampir berapa? 70 kali 16 itu 1,1 triliun lah sehari tuh. Sehari. Mau margin 5%, mau margin 10%, apalagi lebih, itu marginnya pasti besar sekali. Dan itu berlangsung setiap hari gitu ya. Nah kalau orang yang punya uang segitu, dengan suasana governance keseluruhan yang kendor pada praktek-praktek korupsi, ya dengan leluasa dia bisa bayar siapa saja gitu. Nanti kita lihat apakah pengadilan memberi bukti bahwa yang terlibat orang-orang besar atau dibatasi banyak anak-anak itu aja. Dan saya tidak yakin bahwa anak-anak muda itu yang betul-betul menanggung seluruh kesalahannya, karena tidak mungkin anak-anak muda itu melakukannya dengan otonom sendirian. Jadi kita tunggu aja nanti pengadilan seperti apa. Ya. Berarti soal mafia ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun dan terjadi lagi saat ini. Pertanyaannya bagi publik sebenarnya ini, Pak. Kenapa kita tidak bisa menaklukkan mafia ini? Kita ini negara. Gampang sekali jawabannya. Karena nggak mau. Gak mau. Siapa gak yang mau apa nggak bisa, Pak? Nggak mau. Kalau bisa, semua orang bisa mengerjakannya. Saya katakan pada Presiden Joko Widodo pada waktu Oktober 2014 ketika pertama kali bertemu. Saya katakan, Pak Presiden, soal pemberesan mafia, soal energi itu bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara mau apa gitu.
Begitu kita mau, buktinya saya dalam 2 tahun bubarin Petra juga bisa kok, gitu kan? Ya. Ngaudit juga bisa, mengatakan ini salah juga bisa, memperkuat ISC bisa juga. Jadi pertanyaannya itu bukan soal bisa apa nggak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Kalau pemerintah mau, pimpinan negara mau, bisa perintahkan menterinya, bisa perintahkan dirut Pertamina, bisa perintahkan seluruhnya untuk mengikuti apa yang dimauin. Yang penting satu, jangan ada konflik of interest, jangan ada vested interest, jangan ada agenda pribadi, agenda kelompok, agenda partner disembunyikan, kemudian menggunakan aliran ini sebagai benefit atau manfaat yang mau diambil. Itu aja. Kenapa pemerintah nggak mau kira-kira Pak? Kalau ditanya kenapa nggak mau, yang bisa menjawab yang punya mau gitu. saya nggak bisa menjawab gitu. tapi sesungguhnya kalau pemimpin negara mau, siapapun itu bisa melakukannya. Karena mereka punya full authority, punya jaksa, punya KPK, punya tentara, punya intelijen. Mustahil praktek-praktek buruk itu tidak diketahui. Sekarang pengetahuan itu mau dipakai untuk betul-betul membereskan atau hanya menekan pihak tertentu kemudian mengambil benefit, itu sekarang menjadi spekulasi publik. Dan saya sebagai warga negara yang sedikit tahu praktek-praktek semacam itu, punya harapan besar bahwa mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo ini beserta seluruh aparatnya betul-betul ingin meluruskan hal ini. Ya, karena itu tadi Pak, publik mungkin bertanya-tanya, ini kok berpuluh-puluh tahun mafia migas ini isunya selalu muncul. Kita punya kekuatan besar, kok kita nggak bisa mengalahkan. Apalagi mungkin belum lama ini muncul juga Pak, katanya Liga Korupsi Nasional. Jadi selain Pertamina masih banyak lagi yang melakukan korupsi. Terbaru ada ASDP dan juga ada Antam yang melakukan korupsi. Berarti kan ini bukan hanya mafia migas rasa-rasanya Pak, tapi ini terjadi di berbagai sektor. Yang saya takutkan justru kita ini jadi kebal sama korupsi Pak. Kita sudah sering dengar korupsi triliunan, jadi mendengar oh ya memang angka korupsi segitu, kita sudah biasa dengar korupsi. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Permasalahannya ini di mana? Kita perluas sedikit ya obrolannya. Tadi kan Anda menyebut publik terus bertanya kenapa ini terus terjadi gitu, dan jawabannya karena kita ingin terus terjadi, maka hal ini terus terjadi gitu. Agak puitis tapi saya juga ingin ngajak audiens untuk berpikir sama-sama gitu ya. Ini kan bulan Ramadan, waktu yang baik untuk banyak merenung. Kita berjuang untuk membuat Indonesia merdeka dari tahun 1908 minimalnya yang kita ingat. Kebangkitan nasional, kemudian perjuangan secara lokal memunculkan satu semangat Sumpah Pemuda ya, bersatu, berbangsa, bersatu. Kemudian 20 tahun kemudian kurang lebih kita merdeka kan, menyatakan kemerdekaan. Jadi naik kelas tuh, berbangsa, bersatu, merdeka, bernegara gitu. 966 ketika di bawah Bung Karno, kita dibawa ke alam politik yang sangat dominan, politik sebagai panglima istilahnya gitu. Tapi lupa membangun kesehatan, pendidikan, lupa membangun kemakmuran masyarakat, ekonominya marat-marit, inflasi begitu tinggi. Ya, betul. Terjadi revolusi dari orde lama ke orde baru. Itu sebetulnya adalah kesadaran kita untuk membangun. Jadi kalau kita urut dari belakang lagi, berbangsa, bersatu, bernegara, membangun gitu. Terus sampai 98. 98 kita merasa Pak Harto sangat sentralistik, sangat otoriter kata mereka. Mulai muncul praktek-praktek KKN waktu itu ya. Mungkin sebagian generasi kalian belum cukup melek waktu itu, masih kecil atau bahkan mungkin belum lahir. Tapi muncul satu gerakan, kita sudah cukup makmur, ekonominya baik, pendidikannya baik, mari kita berdemokrasi gitu. Ya. Jadi kenaikan kelas ini terus-menerus terjadi. Nah, memang jadi pertanyaan gini, seluruh indeks yang menyangkut kemakmuran, kesejahteraan itu naik. Ekonominya tumbuh terus ya. Kemudian usia harapan hidup dari kurang dari 60 tahun pada waktu kita mulai membangun, sekarang sudah 74-75 tahun. Ya. Indeks pembangunan manusia juga naik terus. Indeks
human capital juga naik terus. Itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa warga kita makin cerdas, makin pinter, makin kuat, makin berdaya. Tetapi di sisi lain, indeks yang menunjukkan cara kita ngurus negara itu makin hari makin turun. Misalnya indeks persepsi korupsi sejak kita reformasi kan naik terus tuh, terus. Tapi di masa 10 tahun drop terus turun. Sekarang naik sedikit tapi sebetulnya nggak signifikan. Tapi in general turun tuh. Indeks demokrasi juga mengalami penurunan. Malah kita sekarang masuk dalam kelompok yang disebut sebagai demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Ya. Indeks kerawanan atau indeks kerawanan bernegara juga mengalami penurunan. Itu di sana ada soal demokrasi, ada soal kebebasan berpendapat, ada soal partisipasi publik segala macam. Dan kita mengalami pelemahan berbagai infrastruktur check and balance. KPK diremukin ya, dihancurkan lah boleh dibilang. Sekarang mereka sedang struggle. Kemudian check and balance, fungsi parlemen di mana sekarang? Kan gitu kan? Partai-partai sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga lupa bahwa dia adalah agregasi dari ide, agregasi dari aspirasi masyarakat. Sehingga terjadi proses-proses penyusunan undang-undang yang sangat cepat kalau pemerintah mau gitu. Jadi level partisipasi turun. Jadi pertanyaannya adalah, ketika masyarakat kita makin berdaya, makin pintar, makin cerdas, itu hasil dari pembangunan gitu, yang diongkosi oleh rakyat. Tapi kok cara kita ngurus negara seperti mengabaikan rakyat. Gitu. Saya mau kasih angka-angka yang mungkin menarik untuk dikunyah-kunyah nih ya, di digest. Anggaran pendidikan kita dari tahun 2000 ke sekarang itu naik 56 kali lipat. 56 kali lipat. Anggaran DPR kita itu dari mulai awal reformasi menjadi 29 kali lipat. 29 kali lipat. Kemudian kepolisian itu anggarannya naik, anggotanya memang naik dari 200 ribuan pada awal reformasi tahun 2000-an menjadi 400 ribuan sekarang ya. Tapi anggarannya naik 49 kali lipat kalau nggak salah. 49 kali lipat. Jadi terjadi peningkatan kesejahteraan sebetulnya secara teoritis dari aparat penyelenggara negara. Dan kalau kita ngomong pendidikan, saya tadi dengan sengaja mencatat beberapa angka menarik nih. LPDP saja itu sudah mengirimkan hampir 50.000 orang sejak berdiri. Itu jumlahnya sangat besar tuh, artinya jadi S1, jadi S3 segala macam. Kemudian angka dari Australia, Pak Ibu Dubes pernah mengatakan alumni beasiswa Australia itu lebih dari 200.000 orang. Kemudian alumni dari UK, dari Chevening Award itu 50 ribuan. Ini nanti masih ditambah lagi dengan penerima bidik misi, jumlah orang yang sekolah doktor segala macam. Jadi kembali sekali lagi, di mana mereka gitu? Orang-orang makin cerdas, tetapi orang-orang cerdas itu seperti menghilang dari diskursus penyelenggaraan negara. Contoh misalnya, pada waktu studi kelayakan mengenai ibu kota negara, studi kelayakan mengenai infrastruktur, studi kelayakan mengenai segala macam bandara yang sekarang dianggap kurang optimal itu, kan itu ada insinyur, ada arsitek, ada ahli geologi segala macam. Itu di mana mereka gitu. Atau di sektor energi yang pernah saya urus, kita kan bisa memperkirakan bahwa minyak akan habis, batu bara akan turun habis juga. Sementara renewable energy itu potensinya besar sekali. Kenapa nggak ngebut menuju kepada pembangunan renewable energy? Ini semua, Mas Rizal, itu harusnya jadi bahan renungan kita. Kita invest gede-gedean di bidang human capital, tetapi waktunya panen itu kepintaran itu tidak muncul di dalam mainstream kenegaraan gitu. Ada istilah kaum terpelajar itu diungkapkan pertama kali pada masa-masa perjuangan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berhasil membawa dirinya atau dibawa oleh satu proses terdidik, tercerahkan, sehingga kemudian yang bekerja tidak semata-mata hanya pengetahuan, tapi juga etik, tapi juga kepatutan gitu. Nah, apakah boleh kita punya harapan bahwa hari-hari ke depan itu dengan semangat yang disampaikan oleh pidato-pidatonya Pak Prabowo itu
kita mengundang mereka pulang untuk mengurus rumah Indonesia gitu. Jadi berharap bahwa politik, partai politik, policy maker, tentara, polisi, politisi itu diisi orang-orang yang sudah lama kita didik dengan baik dan harusnya mewarnai kenegaraan. Nah sekarang dilemanya kan begini. Kita tahu sebelum policy itu ada hukum, sebelum hukum ada proses politik ya, kan gitu ya. Politik menjadi hulunya dari seluruh tindakan ngurus negara itu. Tetapi sekarang seperti ada dikotomi antara orang baik, orang benar, orang pintar, orang jujur itu dengan praktek politik. Oke. Sering ditanyakan kan, lu yakin orang baik masuk politik? Kan benar gak? Betul. Anak-anak muda pasti risau dengan itu. Anak-anak muda itu sangat skeptis pada politik. Betul. Padahal sebetulnya seharusnya politik itu diisi orang-orang terbaik supaya hulunya kehidupan bernegara itu betul-betul juga menghasilkan keputusan, menghasilkan wisdom, menghasilkan policy-policy yang betul-betul semata-mata diabdikan bagi masyarakat banyak dengan kebaikan gitu. Jadi itu salah satu kerisauan saya dan menurut saya kerisauan kita sih. Bagaimana caranya mainstream kehidupan bernegara itu diisi dengan sains, diisi dengan etik, diisi dengan kepatutan, dengan moralitas. Karena hanya dengan itu kita bisa menunaikan apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa pada waktu itu ya. Betul. Saya menemukan satu paradoks mungkin Pak Dirman ya, bahwa orang-orang itu kan ingin politisi, proses politik itu diisi mereka yang punya pemahaman teknokratik, punya integriti dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ya mereka juga merasa bahwa ya politik tempatnya orang-orang yang kotor. Justru orang-orang baik kayaknya tempatnya bukan di politik justru. Ini yang akhirnya membuat kita ada di lingkaran setan yang ya terus proses politiknya begini. Itu yang harus kita luruskan kembali ya. Politik itu kan netral sebetulnya. Betul. Misi asli atau misi suci dari politik adalah melayani rakyat, membagi keadilan, kurang lebih begitu ya. Betul. Bahwa sekarang prakteknya lagi demikian rupa dan kita juga sering mendengar rumor-rumor seolah-olah seluruh keputusan di parlemen itu sudah diatur oleh tangan-tangan tertentu. Itu kan jadi obrolan di pinggir di warung kopi kan. Betul. Kalau ini betul-betul kejadiannya ya memang kembali kita mesti punya effort, punya usaha keras untuk menjernihkan kembali kehidupan politik dan menurut saya partai-partai punya kewajiban moral untuk ke arah sana gitu. Dan benar sekali tadi kekeliruan ini sebetulnya bisa menjebak, cara pandang keliru ini bisa menjebak kita masuk ke dalam lubang yang makin hari makin dalam tuh. Karena lingkaran setan tadi. Misalnya sekarang yang lagi jadi bahan pembahasan, politiknya mahal karena itu memerlukan investasi. Investasinya hanya mau diberikan orang-orang yang punya uang gampang. Kadang-kadang uang gelap juga ya. Terus berkelindan menjadi keputusan-keputusan politik berikutnya gitu. Kalau ini terus-menerus berputar ya sudah, memang politik akhirnya diisi oleh kegelapan, sementara orang-orang tercerahkan tadi yang berpendidikan, yang punya etik, yang punya moral cenderung tidak mau gitu. Nah ini kita tidak boleh biarkan terus-menerus begini, harus ada satu undangan, harus ada satu satu dorongan atau movement dari orang-orang yang merasa punya keterpanggilan nerobos masuk ke sini. Menurut saya juga partai juga senang kalau diisi oleh orang-orang yang tadi punya kemampuan teknokratik, punya kemampuan melihat jauh ke depan gitu. Gitu sih menurut saya. Saya sangat sepakat Pak, karena termasuk kami ya yang baru bergabung ini di PKB. Generasi muda PKB ya. Betul. Salah satu semangatnya kan di situ Pak, bahwa kami punya keyakinan gitu. Ada kesempatan yang diberikan untuk membangun partai, kami juga punya keyakinan. Ketika pintunya sudah dibuka berarti partai mau mereform dirinya sendiri. Tanpa paksaan atau apa-apa. Berarti kan ada keinginan. Tapi ya tadi publik itu kan masih melihat bahwa ya partai politik ini isinya orang-orang yang kotor. Dan apalagi tadi Pak, ketika kita bicara politik, mungkin Pak Dirman juga terlibat cukup intens di pemilu 2024. Kita mendengar betul bagaimana orang-orang menilai pemilu itu pasti mahal. Maka yang menang adalah mereka yang punya isi tas.
Iya. dibanding kapasitas dan integritas bisa jadi gitu. Iya. Justru yang penting isi tasnya, sehingga akhirnya ya tadi ini kembali yang terpilihnya bisa jadi orang-orang yang sebetulnya kapasitasnya tidak lebih baik dibanding mereka yang tidak terpilih. Ada dua isu ya menurut saya. Satu, nanti kita singgung soal isi tas tadi. Ada jalan teknis yang bisa mengurai atau menerobos kebuntuan itu. Tapi yang kedua adalah harus ada istilahnya itu it takes two tango ya. Harus salaman itu kan ya, dua tangan atau kalau menari tango itu kan harus dua tangan gitu. Nah, dari para pemimpin politik sendiri harus punya visi untuk mengambil putra-putri terbaik ke dalam dinamika politik. Apakah lewat partai, nanti akhirnya menjadi anggota legislatif, akhirnya menjadi pemimpin eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, sampai para menteri. Tapi sisi lainnya yang saya maksud tepuk tangan harus dua itu, salaman harus dua itu, pasar atau supply dari orang-orang baik juga masih tersedia untuk masuk ke sini. Dan ini barangkali anak-anak muda, saya ingin mengajak anak-anak muda terutama karena masa depan tuh punya kalian anak muda kan. Kalau saya sudah 61 tahun, sudah asar maghrib lah istilahnya gitu ya. Jadi misalnya negara tidak baik juga sebentar lagi saya selesai hilang dari peredaran gitu ya. Mati malah meninggal itu. Tapi yang muda-muda ini kan masih akan gendong akibat baik akibat buruk maupun akibat baik. Betul. Baik manfaat maupun mudarat dari keputusan-keputusan politik hari ini kan. Betul. Pengelolaan utang, pengelolaan BUMN, korupsi yang gila-gilaan, itu kan beban bagi generasi mendatang. Kalau kalian tidak tergerak untuk menerobos masuk, kemudian mewarnai politik menjadi sesuatu yang lebih, ya tidak 100% ideal lah. Mungkin jangan juga menghilangkan aspek idealisme dari politik. Ya caranya ngurus negara kan begini terus, malah makin buruk gitu. Jadi dua hal mesti ditempuh atau mesti terjadi. Satu, visi para pemimpin politik juga memang, para pemimpinnya memang pengen mengundang orang-orang terbaik masuk. Tapi juga harus ada orang-orang terbaik yang memang bersedia berkorban. Memang ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kan melamar, dikasih posisi, nanti dipromosikan. Betul. Ini perjuangan kan. Betul. Ini perjuangan. Jadi tidak mungkin mudah. Itu hal saya berkali-kali ikut berjuang walaupun tidak masuk dalam kotak satu partai, tapi ikut nyagup di Jawa Tengah, kemarin ikut dorong-dorong capres segala macam. Selalu ada halangannya. Nah itu jadi dinamika itu mesti terjadi. Nah yang kedua yang tadi saya sebut soal isi tas tadi. Iya betul, memang karena market politik, pasar politik itu didrive oleh mazhab popularitas. Oke. Ya kan? Ya. Kan orang sekarang mau menjadi anggota DPRD saja mesti dicek. Lu seberapa dikenal gitu. Ya. Bukan ngecek kamu bisa apa dulu gitu. Ya. Maka untuk mempopulerkan diri saja sudah investasinya gila-gilaan, dan itu memerlukan, belum lagi mendekati masyarakat yang dipaksa harus memilih dengan cara-cara istilahnya itu nyebar macam-macam lah gitu. Tapi sebetulnya ada cara, kalau visi pemimpin politiknya itu sehat gitu. Coba kita tanya aja, setiap partai itu butuh berapa gitu. Ya. Kalau negaranya, pimpinan negaranya mau, sebetulnya siapkanlah uang publik itu untuk membiayai core aktivitas dari partai-partai gitu. Untuk kaderisasi, untuk konsolidasi organisasi, untuk training-training, untuk membangun jaringan maupun membangun platform gitu ya. Itu umpamanya pun kita memerlukan 20 triliun setahun, itu tidak sampai 1% dari APBN. Ya. Itu kecil sekali. Ya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dibiarkan para pemimpin partai itu mencari jalan sendiri. Ngutip APBN, ngutip APBD, ngutip proyek segala macam. Yang itu
ini bukan ngomong asal ngomong, tapi dibuktikan dalam berbagai kasus korupsi kan. Ya. Kan selalu urusannya begitu. Betul. Kuota impor itu selalu jadi bahan pancangannya para politisi. Yang itu kalau dikejar, kenapa kalian melakukan itu? Karena biaya politik mahal segala macam, selalu gitu. Jadi sebetulnya kalau disiapkan oleh APBN itu akan lebih accountable, lebih transparan, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, sekarang gini, saya mau kasih perumpamaan begini. Menjadi polisi itu kan penting kan, polisi. Ya, penting kan? Betul. Karena polisi itu penting bagi negara, maka rekrutmennya, trainingnya, sekolahnya, hidupnya polisi diongkosi oleh negara. Betul. Betul ya? Penuh. Betul kan? Betul. Penuh tuh. Menjadi tentara kan penting. Betul. Karena tentara itu penting, maka rekrutmennya, trainingnya, pendidikannya, kenaikan pangkat sampai hidup mereka, para prajurit TNI itu diongkosi oleh negara. Bahkan sampai pensiun. Sampai pensiun. ASN juga begitu. Betul. ASN juga sama. Karena ASN penting, rekrutmennya, trainingnya, penempatannya, sampai pensiunnya itu diongkosi oleh negara. Pertanyaan saya, apakah politisi itu tidak sepenting mereka gitu? Oke. Ya kan? Ya. Padahal politisi tadi hulunya bernegara itu adanya di proses politik gitu. Betul, betul. Satu aspek lagi sebelum masuk sini lagi. Karena itu polisi, tentara, ASN masuknya lewat proses yang kompetitif. Diseleksi begitu rupa kan? Betul. Syarat-syaratnya begitu hebat tuh. Ya. Untuk jadi polisi, untuk jadi tentara, untuk jadi ASN. Nah, sekarang saya kembali bertanya. Apakah politisi itu tidak sepenting mereka? Sama pentingnya. Bahkan mungkin kalau melihat siklus hidupnya, dari politisi lah muncul aturan, regulasi, kebijakan-kebijakan apa yang mewarnai seluruh hilir dari kehidupan bernegara. Ya. Kalau ini tidak dijaga, tadi cara rekrutmennya, syarat-syaratnya segala macam, ya seperti ini yang sekarang kita lihat. Jadi sebetulnya harus ada satu cara pandang baru bahwa menjadi politisi adalah sepenting menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi ASN. Karena itu wajar kalau kemudian rakyat mengongkosi orang-orang terbaik supaya masuk ke dalam proses politik gitu. Dan politisinya punya tanggung jawab terhadap taxpayer. Persis. Karena kehidupannya dibiayai oleh taxpayer gitu. Yeah. Saya tertarik dengan argumen itu Pak, bahwa sebetulnya kan partai politik, politisi itu talent pool yang disiapkan kaderisasi untuk mengisi posisi-posisi yang strategis. Betul. Gitu. Betul. Ia akan menjadi anggota legislatif di berbagai level yang akan mengelola, merencanakan dan mengawasi mewarnai seluruh hidup dari masyarakat ya. Menciptakan peraturan bahkan mungkin termasuk eksekutif gitu. Presiden kita pun kan harus partai politik sampai sekarang gitu. Sampai ke bupati sampai harus ada tangan partai politik setidaknya di situ. Ya kalau politisi dan partai politik dibiarkan untuk hidup begitu saja gitu, mencari kehidupannya sendiri ya, akhirnya ia jadi terpisah ya. Iya. Ada satu aspek lagi menambahkan yang Anda kemukakan tadi. Coba. Saya pernah jadi akuntan ya, pernah jadi auditor, pernah jadi manajer keuangan, pernah jadi direktur keuangan. Untuk menjadi manajer keuangan, syarat-syarat itu kan banyak tuh. Iya. Pernah bekerja di bidang keuangan sekian tahun, ngerti pajak, ngerti ada sertifikasi, perbankan, punya sertifikasi macam-macam gitu. Betul. Pernah mimpin banyak orang segala macam, sampailah jadi direktur. Jadi CEO juga sama. Betul. Itu satu institusi mikro tuh, namanya perusahaan. Ya. Untuk menjadi pemimpin perusahaan saja, syaratnya begitu rumit. Ya. Mari kita lihat persyaratan menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi menteri, menjadi presiden sekalipun. Ya. Begitu longgar gitu ya. Jadi menjadi politisi itu tuh sudahlah mereka masih free fight sendirian, cari ongkos sendiri, syarat-syaratnya longgar. Kemudian tidak punya satu pengelolaan kinerja yang cukup baik. Nah, bayangkan kalau ini menjadi satu bagian dari hajatnya public money gitu ya. Ya. Mungkin kita bisa menentukan syarat-syarat yang lebih ketat. Bahwa tidak gampang untuk menjadi anggota DPRD. Betul. Tidak gampang menjadi anggota. Karena apa? Karena Anda diongkosi oleh rakyat gitu. Ya. Nah ini mungkin hal yang boleh kita pikirkan. Terutama buat teman-teman muda. Bagi perkembangan politik ke depan. Kaitannya apa? Kaitannya dengan bagaimana kita mentas dari lubang yang sekarang sedang kita huni.
praktek koruptif di mana-mana yang menyebabkan nasib atau beban dari anak-anak muda ke depan itu bisa sangat berat. Betul. Dan ya pendanaan partai politik ini akhirnya menjadi penting juga untuk diperhatikan oleh publik sebetulnya Pak ya. Iya, saya kira itu bisa jadi agenda termasuk teman-teman PKB mungkin memikirkan itu ya. Supaya tadi begitu pendanaan politik itu sebagian besar disiapkan oleh negara atau oleh rakyat gitu, maka teman-teman yang sebetulnya punya potensi, punya minat, punya integritas, tapi kebetulan mungkin tidak cukup punya uang, berkesempatan masuk ke dalam arena politik ini. Iya. Dan ini mungkin Mbak, saya jadi penasaran, apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan orang-orang yang punya integritas, punya kapabilitas, dan punya kemampuan teknokratik itu mau masuk ke dalam sektor politik. Karena bisa jadi sejauh ini ada jarak gitu. Barrier to entry-nya terlalu tinggi untuk masuk ke dalam dunia politik. Menurut saya kata kuncinya satu sih, meritokrasi. Oke. Yang sekarang dalam ancaman besar. Meritokrasi itu artinya orang yang punya kemampuan, punya potensi, punya integritas, punya kapabilitas yang diberi kesempatan pertama gitu. Ya. Sekarang ini kan dibalik kan. Ada satu film judulnya Keluarga Berkuasa tuh yang memproduksi teman-teman Watchdog ya. Seluruh negeri ini sedang dilanda penyakit yang namanya nepotisme. Ya. Termasuk saya harus katakan di puncak kekuasaan itu wakil presidennya adalah seorang yang sebetulnya secara track record kan belum terbukti. Baru memimpin satu kota kecil, itu pun didorong oleh kekuasaan pada waktu itu. Tapi kemudian oleh proses nepotisme, baik melalui proses perubahan undang-undang, proses di Mahkamah Konstitusi yang melukai emosi publik seluruhnya, muncullah wakil presiden seperti yang sekarang kita lihat. Itu adalah simbol di mana meritokrasi sedang dalam ancaman. Jadi orang meresponnya dengan kalau gitu nggak usah sekolah pinter-pinter lah, nggak usah berjuang macam-macam, asal kamu anaknya siapa, kamu akan dapat kesempatan gitu. Jadi kata kuncinya menarik orang-orang itu masuk ke dalam proses ini ya kembalikan meritokrasi, kembalikan ada tadi kriteria-kriteria yang memang wajar orang itu duduk di sana gitu. Ya. Kalau kriteria itu dihilangkan dengan cara hanya melihat hubungan-hubungan keluarga saja, hubungan kekerabatan, ya memang kita makin hancur. Dan menurut saya masuknya orang kayak Rizal dan teman-teman di PKB ini satu langkah strategisnya, dan saya berdoa mudah-mudahan Caimin dan timnya itu betul-betul serius menyiapkan kader-kader. Karena memang kita sudah memilih demokrasi, partai politik menjadi andalan dari seluruh mesin kenegaraan gitu. Kalau parpolnya sehat, insya Allah negaranya juga sehat. Tapi kalau parpolnya tidak sehat, parpolnya isinya adalah nepotisme tanpa batas begitu, tanpa bahkan aturan-aturan dimainkan untuk mengakomodasi kepentingan kekerabatan, ya memang kita nggak punya harapan. Dan menurut saya salah satu yang bisa kita harapkan adalah teman-teman PKB yang dengan sengaja merekrut yang muda-muda ini menjadi mesin baru lah dalam perjalanan ke depan. Terima kasih Pak Dirman. Saya tertarik bahwa sebetulnya meritokrasi ini punya peranan penting, dan saya sepakat betul bagaimana partai politik ini perlu ditingkatkan. Kalau sekarang kan kita lihat politisi itu profesi yang paling rendah kepercayaan publik. Ini juga menunjukkan bahwa ya semuanya harus improve, bahwa politisinya sendiri harus memperbaiki kinerjanya, integritas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain perlu ada urun daya gitu dari semua sektor agar dunia politik ini tidak lagi menjadi dunia yang gelap gitu. Tapi ini bisa dimiliki oleh semuanya, termasuk akhirnya mengundang berbagai talent-talent tadi untuk masuk ke sektor politik. Terakhir mungkin Pak, tadi kita sudah banyak sekali bicara dengan berbagai isu. Topik ya. Dari mulai mafia migas dan tata kelolanya sampai tadi di akhir bagaimana kita bisa mengundang talent. Tapi untuk pertanyaan pamungkasnya Pak Dirman, apa yang bisa kita perbaiki sebetulnya sekarang untuk menghilangkan cengkraman mafia-mafia tadi, untuk membuat negara menjadi kuat melawan mereka, dan di sisi lain mengundang juga mereka publik gitu ya untuk terlibat di dalam proses politik sehingga hal-hal yang seperti tadi itu tidak terjadi lagi. Indonesia gelap itu tidak terjadi karena semua orang urun daya untuk memperbaiki proses politik yang ada. Apa yang bisa kita lakukan Pak Dirman? Iya, saya
ingin mulai dengan hal yang positif ya. Sebetulnya resources kita itu cukup. Sumber daya kita cukup. Saya sepakat dengan ucapan Pak Prabowo berkali-kali, Indonesia ini kaya lah. Ngomong sumber daya alam yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan kita luar biasa. Laut kita luar biasa, tumbuh-tumbuhan kita luar biasa. Nanam apa saja tumbuh. Ya. Kita tidak punya alasan untuk kekurangan pangan, air maupun energi, insya Allah. Kemudian dari segi institusi, resources institusi, kelembagaan, APBN kita itu dari tahun 2005, saya ingat sekitar 500-an triliun ya, zaman Pak SBY awal-awal. Sekarang sudah mencapai 3.500 triliun lebih. Ya. Itu artinya 7 kali lipat. Dan hampir seluruh target kenaikan pajak itu tercapai, kecuali beberapa tahun lah karena krisis, karena COVID, karena mismanagement belakangan ini gitu ya. Rasio utang begitu besar segala macam. Tapi in general rakyat ini cukup punya kemampuan ngongkosi atau menggendong kehidupan bernegara lah gitu. Kemudian sumber daya manusia tadi kan, derajat kesehatannya makin naik, derajat kepintarannya makin naik, orang ribuan, puluhan ribu dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Jadi sebetulnya resources kita itu cukup. Yang diperlukan adalah orkestrasi dari apa yang kita punya gitu. Dan nggak ada jalan lain kecuali pemimpin orkestranya itu betul-betul hanya mengabdi pada publik. Tidak pada dirinya, tidak pada partainya, tidak pada kelompoknya, tidak pada keluarganya gitu. Ya. Kalau kita punya sejumlah pemimpin berlapis-lapis, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, yang betul-betul hanya mengabdi pada publik, resources yang berlebihan ini akan bisa diabdikan bagi kemakmuran. Dan tidak perlu lagi tuh mencuri-mencuri segala macam gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Sebetulnya siklus demokrasi kita memberi peluang pada terjadinya penyegaran terus-menerus. Kira-kira gini lah, kalau kita punya pemimpin yang tidak benar, periode berikutnya pasti nggak kepilih. Betul. Nah sayangnya praktek manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus terjadi. Sehingga barang siapa yang incumbent, maka boleh dibilang dia bisa menggunakan segala macam untuk kemenangannya gitu. Yeah. Bahkan ada kecenderungan manjang-manjangin kan begitu kan. Tapi kalau uang-uang gelap ini dihilangkan, kalau korupsi ini diminimalkan lah, kita tidak mungkin menghilangkan seluruhnya, itu insya Allah akan muncul tadi. Jadi akan ada satu siklus di mana terjadi penyegaran para pemimpin politik, yang muncul adalah orang-orang yang terangkat, terambil, terpilih secara meritokratik gitu. This is konsep memang, tapi siapa yang bisa mulai ini semua? Ya pemimpin tertinggi negara gitu. Jadi karena itu kita tiap 5 tahun sekali memilih orang baru untuk melakukan penyegaran-penyegaran itu. Nah, kalau kita mulai dari pertama kali reformasi sebetulnya juga membaik loh. Dari mulai Pak Habibie sebagai presiden transisi itu membaik. Gus Dur sebentar ya sebagai mengalami beliau berhenti dengan tidak normal. Tapi begitu Bu Mega, begitu Pak SBY itu semuanya membaik kok. Governance-nya membaik. Jadi kalau saya boleh menemukan atau mengemukakan 3 kata kunci ya. Satu yang mesti kita cari adalah leadership yang clean, pemimpin yang bersih, yang tidak punya bias apapun kecuali pada negaranya gitu. Yang kedua tata kelola, governance gitu. Nah yang ketiga nih mutu SDM. Kita punya mutu SDM cukup baik, tapi kalau tidak ketemu dengan tata kelola dan leadership yang baik, ini juga akan sia-sia. Nah, kalau ketiganya ketemu, insya Allah kita akan menjadi negara yang makin kuat. Dan mengapa? Karena faktor lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan segala macam, buktinya kita bisa membiayai selama ini. Dan mungkin kuncinya kita nggak boleh berhenti untuk berikhtiar, sekaligus terus-menerus membicarakan ini supaya jadi wacana dan mengajak kesadaran. Nah, terutama ini saya ingin pesankan pada teman-teman muda nih. Anda adalah pemilik masa depan dan karena itu memang harus membangun daya kritis, kemudian merebut masa depan itu. Dan kalau ada peluang untuk masuk ke dalam politik dengan cara-cara yang tadi berbasis meritokrasi, jangan diabaikan peluang ini. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi pelopor dari perbaikan
masa depan lewat politik ini. Kata kuncinya jadi ada 3 Pak Dirman. Soal leadership, soal governance, dan soal kualitas dari SDM. Terima kasih banyak Pak Sudirman Said. Makasih Mas Rizal. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.